Memberikan pemuda 2 ginjal babi. Jangan bergerak. Baru saja memberimu 2 ginjal babi. Tidak boleh bergerak sembarangan. Ginjal babi. Aku bercanda, bodoh. Memberikanmu 2 ginjal kilin. Lebih baik dari yang kamu miliki sebelumnya. 1000 kali lebih kuat. Ternyata baru saja, pemuda itu disuruh istrinya memotong 2 ginjal. Juga dibiarkan orang untuk membuangnya ke sungai dan menghilangkan jejak. Untungnya diselamatkan oleh pemilik istana naga Daksya. Dan memberinya 2 ginjal baru. Ternyata pemilik ini ingin pemuda itu mewarisi posisinya sebagai pemilik. Juga memintanya untuk membangun kembali kejayaan istana naga. Pemuda yang beruntung karena bencana. Sejak saat itu melangkah ke puncak kehidupan. 3 kakak senior berusaha mendapatkan tubuh pemuda itu. Mencoba segala cara untuk menguasainya. Kakak senior kedua berusaha mendapatkan dia. Bahkan berani memasukkan 1 jin obat perangsang ke dalam teh pemuda. Kakak senior berpikir efek obat pemuda itu sudah muncul. Ternyata dia sekarang sudah kebal terhadap racun. Sama sekali tidak teracuni. Sementara kakak senior ketiga untuk mendapatkan tubuh pemuda. Langsung menggunakan kekuatan. Memaksa untuk menguasai pemuda itu. Namun pemuda itu sama sekali tidak memikirkan masalah percintaan. Hanya karena dia masih harus menyelesaikan tugas gurunya. Serahkan padanya untuk melindungi pahlawan besar. Dan tugas untuk mengembalikan kejayaan istana naga. Hingga beberapa hari kemudian, saat pemuda itu sedang minum. Tiba-tiba muncul sebuah pedang terbang yang ingin membunuhnya di tempat. Untungnya, pemuda itu kini telah mencapai tingkat. Sudah mencapai keterampilan dewa duniawi. Dengan mudah mengatasi serangan pedang terbang itu. Segera muncul beberapa ahli dari negara Beimen. Itu adalah untuk mengeliminasi istana naga setelahnya. Lalu mengirimkan pasukan untuk menyerang pahlawan besar. Tanpa disadari, para ahli ini sama sekali bukan lawan bagi pemuda itu. Detik berikutnya, pemuda itu memanggil pedang naga yuannya. Hanya dengan 1 tebasan, dia mengalahkan para ahli dari negara musuh hingga hancur menjadi abu. Dengan cara itu, pemuda itu menghabisi kekuatan tempur terkuat dari negara musuh. Juga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, pemuda itu harus mencari mantan istrinya yang telah mengkhianatinya. Dan hari ini kebetulan adalah hari pernikahan mantan istrinya dengan pengusaha kaya. Tak disangka, Liu Qiansui yang jatuh cinta diam-diam pada pemuda itu juga datang ke lokasi. Ternyata Liu Qiansui merekam video. Video pemuda itu disakiti. Namun tidak disangka, hal itu ditemukan oleh pihak lawan. Dan membuatnya buta. Kali ini, ia mengambil risiko untuk datang ke lokasi pernikahan. Untuk mengungkap kebenaran bahwa mantan istrinya telah membunuh pemuda itu. Tak disangka mereka berusaha agar aib mereka tidak terungkap. Saat itu juga akan memotong lidah Liu Qiansui. Pada saat kritis, sebuah pedang terbang langsung membunuh preman itu. Ternyata pemuda itu merasa sakit dan menakut-nakuti wanita itu. Pemuda itu baru menyadari apa yang terjadi dulu setelah melihat Liu Qiansui. Sedangkan mantan istri melihat pemuda itu dan tidak mati. Masih mengira dia adalah sampah yang sama seperti 3 tahun lalu. Lalu memberi